Bapak Ibu dosen, penguji dari uji kinerja. Saya Bernardus Paulinus Geleng, pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti Luhur pada SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul, sekaligus adalah mahasiswa pada program pendidikan profesi guru di LPTK Santo Yakobus Merauke. Hari ini saya akan mengambil video pembelajaran di kelas 10 dengan tema suara hati dan kebebasan. Terima kasih. Siap beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak, selamat dulu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Atau kita berdoa dulu? Kita berdoa dulu ya. Jangan, kita berdoa dulu, kita bangkit berdiri, kita berdoa, lalu kita absen. Baik teman-teman, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk membawakan doa ini dengan secara Katolik yang beragama sahabat mohon menyesuaikan. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan atas berkat rahmat yang Kau berikan kepada kami, terutama atas Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Kau sudah melindungi kami dari rumah hingga sampai di sekolah ini Tuhan, lindungi kami dari awal memberikan kami akhirnya ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan berikan kami kehendak-Mu karena dalam nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan lindungi kami dari semua proses pembelajaran kami ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan penyertaan Kristus yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Amin. Silakan berdoa. Terima kasih doanya. Pak Guru absen dulu kita. Apakah semua hadir hari ini? Hadir. Ya? Siap. Oke, baik anak-anak. Kemarin kita pembelajaran materi yang sebelumnya kita tentang pribadi yang luhur sebagai ciptaan Allah. Hari ini kita akan lanjut materi pada bab 3, yaitu tentang suara hati dan kebebasan. Pak Guru mau tanya dulu sebelum kita masuk ke materi yang intinya. Pak Guru mau tanya sesuatu kepada kalian. Apakah kalian pernah merasa sesuatu ketika melakukan sesuatu? Ada yang mengganjal begitu ketika kalian melakukan sesuatu? Ada? Ada Bagaimana? seperti kita mencuri barangnya teman, Ya. atau berbohong. Ketika pertanyaan berikut, ketika kalian berada dalam suatu pilihan yang sulit, apa yang kalian lakukan? Silakan. Kita mengikuti suara hati kita sendiri untuk memilih jalan yang benar. Oke, baik. Begitulah anak-anak. Suara hati itu akan timbul ketika kita dalam suatu pilihan yang sulit. Ketika kita berada dalam suatu situasi untuk memilih untuk sesuatu yang baik atau tidak, disitulah suara hati akan timbul, akan muncul. Hari ini kita akan belajar tentang suara hati dan kebebasan. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini adalah pertama, memahami makna dan fungsi suara hati dalam kehidupan manusia. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi suara hati. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara suara hati dan kebebasan dalam mengambil keputusan moral. Yang keempat, mengevaluasi pentingnya suara hati yang benar dan kebebasan yang bertanggung jawab dalam bertindak. Dan yang kelima, menerapkan pemahaman tentang suara hati dan kebebasan dalam menghadapi dilema moral sehari-hari. Itu kira-kira 5 tujuan yang harus kita capai, yang kalian capai dalam pembelajaran materi ketiga hari ini. Hari ini kita akan memakai model atau pendekatan pembelajaran, yaitu problem based learning. Apa itu problem based learning? Yaitu pendekatan pembelajaran di mana kalian sebagai siswa, sebagai peserta didik dituntut atau diharapkan agar kalian bisa memberikan suatu solusi pemecahan dalam suatu masalah. Jadi problem based learning adalah pendekatan pembelajaran berbasis masalah.
Jadi kita akan mencari satu masalah dalam pembelajaran ini, dalam materi ini, dan kalian harus pecahkan itu. Dan tiap-tiap kelompok nanti sebentar kita akan bagi dalam kelompok. Tiap-tiap kelompok akan memberikan solusi atau pemecah sebagai suatu tindakan konkret dari masalah yang kalian hadapi. Bisa ya? Bisa. Pak Guru memberikan satu contoh studi kasus begini. Ada satu kasus seseorang, sebutlah namanya Wati. Si Wati ini adalah siswa SMK. Dia mendapat satu dompet. Jadi ada satu dompet ditemukan di halaman sekolah. Kemudian dia memungutnya dan dia tahu siapa pemilik dompet itu. Ketika dia melihat isi dalam dompet, ada sejumlah uang dalam dompet. Kemudian dia mulai berpikir apakah dompet ini dia harus kembalikan atau isi dompet ini dalam arti uang yang ada dalam dompet itu dia pakai untuk kepentingannya. Jadi si Wati ini dia punya satu masalah ketika dia harus membayar uang komite yang sudah batas waktu dan sudah ditagih oleh wali kelasnya. Iya, oke? Kira-kira begitu kasusnya. Jadi si Wati dapat uang, dapat dompet, kemudian dia melihat isi dompet, dia tahu siapa pemiliknya, tapi karena dia punya kepentingan, ada yang harus dia selesaikan, dia punya tanggung jawab terhadap sekolah, yaitu membayar komite, dan uang di dalam dompet itu bisa mencukupi untuk membayar tagihan komitenya. Kira-kira apa yang akan dia buat? Sehingga dia ada punya solusinya. Jadi dia harus kembalikan atau dia harus pakai untuk membayar. Jadi Pak Guru akan bagi kalian dalam kelompok ya. Dalam kelompok nanti kalian bisa pecahkan dalam kelompok kira-kira apa yang harus si Wati ini lakukan. Oke? Oke, kalau itu kita langsung bentuk kelompok. Kita bentuk kelompok. Nanti yang sebelah kanan Pak Guru jadi satu kelompok satu, yang tengah kelompok 2, yang paling kiri dari Pak Guru kelompok 3. Kalian nanti berdiskusi dalam kelompok bagaimana pemecahannya, apa yang harus Wati lakukan. Apakah dia harus mengembalikan atau tidak, apakah itu harus bertentangan dengan suara hati yang dia pilih atau tidak. Kira-kira seperti begini ya. Nanti tulis di kertas, baru kita akan presentasi. Oke, silakan presentasi.
Bisa ya, bisa dibuat ya. Bisa, Pak. Bagaimana semua sudah? Belum Pak. Belum. Udah, Pak. 5 menit lagi ya. Pak Guru kasih waktu 5 menit lagi. Bisa dong? Bisa, Pak.
Cepat-cepat ya. Kelompok 3 sudah, tinggal kelompok 2 dan 1. Oke? Sudah? Oke baik, Pak Guru pikir cukup ya. Tentunya kita nanti akan tiap kelompok akan memberikan presentasi di depan tentang hasil kerja kelompok. Bisa ya? Kita mulai dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan, kelompok 3. Sampai selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman yang sudah ditunjuk dipersilakan. Apa itu suara hati? Suara hati adalah suara yang berasal dari kehidupan yang mengatur kita kepada hal yang baik. Bagaimana suara hati penting dalam mengambil suara hati keputusan. Awalnya suara hati bekerja melalui perasaan. Yang ketiga, mengapa suara hati penting dalam mengambil keputusan? Karena suara hati tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi suara hati kita, suara hati seseorang adalah pergaulan bebas, mencuri, dan berbohong. Oke, sudah kelompok 3. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih. Sampai selamat pagi untuk kita semua. Ayo kita siap kelas untuk kelompok 3. Kelompok 2, silakan maju untuk kita saksikan. Selamat pagi, Pagi. Salve. Sampai. Oke. Oke, baik. Di sini kita akan
presentasikan hasil diskusi kami. Oke, yang pertama kita akan jawab apa itu suara hati. Suara hati adalah suara yang dimulai dari dalam diri kita sendiri. Oke, yang berikut. Nomor 2, mengapa suara hati penting dalam pengambilan keputusan? Nomor 2, bagaimana suara hati bekerja? Suara hati bekerja ketika kita berada dalam pilihan. Nomor 3, mengapa suara hati penting dalam mengambil keputusan? Suara hati berperan penting dalam menentukan pilihan yang tepat. Nomor 4, faktor-faktor apa saja yang dapat memenuhi suara hati seseorang, yaitu kurang percaya diri, dan yang kedua pengaruh lingkungan. Oke, baik, itu saja dari hasil kerja kelompok kita. Selamat pagi, salve. Terima kasih kelompok 2, kita pulang semua kelompok 2. Terima kasih. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Salve, selamat pagi. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, apa itu suara hati? Suara hati adalah suara hati yang berasal dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Yang kedua, bagaimana suara hati bekerja? Suara hati bekerja sebagai berikut: membantu sesama, kerja bakti, dan lain-lain. Yang ketiga, mengapa suara hati penting dalam mengambil keputusan? Karena suara hati membantu kita untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi suara hati seseorang? Faktor dalam mengambil keputusan atau pilihan yang sulit. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Salve, selamat siang. Selamat pagi. Sampai pagi. Terima kasih kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, baik anak-anak. Kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, di mana ada 4 pertanyaan penuntun dan kalian bisa menjawab semua. Pak Guru hanya memberikan penguatan bahwa suara hati seperti yang kalian sudah jawab masing-masing kelompok, bahwa suara hati adalah suara yang berasal dari hati atau lubuk hati yang terdalam. Dan apa hubungannya dengan kebebasan? Kebebasan itu berarti kita ketika suara hati kita muncul, kebebasan untuk memilih apa yang harus kita laksanakan, itulah yang menjadi kebebasan kita. Jadi kita manusia diberikan nalar, akal budi. Ketika kita berada dalam suatu pilihan, akal budi yang membantu kita untuk melihat bahwa pilihan kita ini baik atau tidak. Disitulah kebebasan kita dimulai. Kita bebas untuk memilih yang baik atau yang tidak. Itulah hubungan antara suara hati dan kebebasan yang kita belajar pada materi hari ini. Oke, baik, terima kasih atas presentasi anak-anak semua. Sebelum kita masuk di bagian terakhir, Pak Guru ingin memberikan atau bertanya tentang pendapat kalian. Manfaat dari pembelajaran kita hari ini, yaitu model pendekatannya adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kira-kira menurut kalian ada manfaat dan tantangan tidak dalam belajar ini? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Manfaatnya, kita bisa menyelesaikan suatu masalah dalam pembelajaran. Ya. Tantangannya, kita perlu bernalar kritis ketika
Oke baik, terima kasih atas jawabannya. Saya pikir jawaban yang teman-teman yang teman kalian berikan itu baik sekali, bahwa manfaat dan tantangan dari kita proses pembelajaran dalam model problem based learning, yaitu manfaatnya bahwa kita bisa menyelesaikan suatu masalah dalam suatu pembelajaran. Dan juga tantangannya kita perlu memakai nalar atau akal budi kita yang baik supaya kita bisa menyelesaikan tantangan itu, bisa menyelesaikan masalah tersebut yang kita dapat. Oke baik, bisa ya rekan-rekan ya? Bisa. Kita hari ini sampai di sini materi kita, pembelajaran kita tentang suara hati dan kebebasan. Pak Guru harap kalian semua bisa menarik benang merah atau kesimpulan sinkronnya antara suara hati dan kebebasan, supaya ketika kalian dalam kehidupan kalian, ketika kalian mendapatkan suatu permasalahan dan suara hati kalian muncul, kalian juga harus bisa menentukan dengan kebebasan kalian untuk memilih hal yang baik dan hal yang tidak baik. Nanti minggu depan kita akan masuk di materi yang berikut, yaitu tentang kitab suci. Jadi kita akan belajar tentang kitab suci, apa itu kitab suci, ada berapa kitab suci dalam gereja Katolik, dan lain-lainnya. Bisa ya? Bisa. Aku harap kalian bisa membawa Alkitab supaya kita bisa belajar juga dari situ. Bisa ya? Bisa. Oke baik anak-anak, sebelum kita tutup, sebelum kita berdoa, Pak Guru ada kasih kalian tugas mandiri ya. Tugas mandiri yaitu kalian, Pak Guru minta untuk menulis pengalaman pribadi kalian ketika kalian menghadapi masalah dalam kehidupan kalian ya. Itu tugas mandiri, nanti kalian tulis kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian dapat ketika kalian mendapat masalah dalam kehidupan kalian. Nanti jawabannya kita diskusikan ke depan sebelum materi yang berikut. Oke? Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita kembali berdoa. Kita mohon bantuan Tuhan dan ucapan syukur dan terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Untuk doa, siapa yang bisa memimpin? Silakan maju. Baik teman-teman, Pak Guru, sebelum kita pulang, marilah kita bersatu dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa yang ada di surga. Terima kasih atas berkat dan perlindungan yang Engkau masih berikan kepada kami anak-anak. Sekarang ya Tuhan, kami sudah selesai proses belajar mengajar kami. Sekarang kami mau pulang, dan Engkau mau melindungi kami dari sekolah hingga sampai ke rumah kami. Ya Tuhan, hanya di dua singkat yang kami haturkan di dalam tangan-Mu melalui pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke baik anak-anak, Guru pikir sampai di sini sudah pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan bertemu di pembelajaran berikut di minggu depan. Selamat siang semua. Siang Pak Guru. Siap memberi salam kepada Pak Guru. Terima kasih.